Dan menurut informasi yang lebih ini bahwa di belakang Al Zaitun ini dibackingi baik secara pemerintahan ataupun oleh para nama-nama jenderal besar di Indonesia. Menurut pantauan Abah sebagai ulama Banten, gimana sih Bah isu itu Bah? Ini kan baru isu. Isu ini bisa benar, bisa tidak. Ini disebutnya dalam dunia pesantren, dunia ulama, kalam khobariyah. Kalam khobariyah ini bisa benar, bisa tidak. Sekalipun umpamanya ada sedikit dugaan benar di backup, saya husnudon Bang Kumis, pejabat ini nge-backup Al Zaitun bukan dari sisi fikih dan tauhid, tapi dari sisi peningkatan ekonomi, dari sisi keberhasilan dunia pendidikan. Nah, karena saya kira ini beberapa oknum pejabat yang diduga ini dituduh umpamanya membackup, beliau tidak mendalami sisi-sisi akidah dan fikih, sisi-sisi yang akan mengancam negara dan sisi yang akan merusak agama, tapi melihat secara lahiriah keberhasilan pesantren Al Zaitun dalam bidang ekonomi, peningkatan ekonomi, berhasil mendidik santrinya untuk menghasilkan perekonomian yang besar tanpa dibantu oleh pemerintah ibaratnya. Kemudian dari sisi dunia pendidikan, karena Al Zaitun ini berhasil menjadi kanon katanya pesantren terbesar se-Asia. Sisi itu yang mereka dukung. Bukan terhadap paham yang kesesatan fikih dan tauhidnya. Saya yakin pejabat Indonesia, apalagi zaman sekarang ini, saya yakin ketika mereka tahu sesungguhnya ada kesesatan secara fikih dan secara tauhid, mereka akan mundur. Apalagi kalau ada unsur pidana dalam dugaan tingkah lakunya Panji Gumilang. Saya kira dia akan di-backup. Saya kira mereka justru akan mendorong Presiden atau Umar untuk segera menutupnya. Luar biasa. Nah, mungkin dengan adanya peristiwa khususnya di Indramayu, saya yakin ini semuanya bukan peristiwa ini bukan ujug-ujug peristiwa berjalan sendiri. Saya yakin apapun peristiwa di dunia pasti ada hikmah. Betul. Dari peristiwa ini. Betul. Pak, bisa memaknai hikmah dari peristiwa di Indramayu Al Zaitun ini, Pak. Begini, hikmah terbesar yaitu agar kita menjadikan sebuah ibroh kejadian Al Zaitun, iktibar dan ibroh, bahwa tidak setiap pesantren modern, tidak setiap orang yang bergelar syekh dan profesor ini lurus dalam fikih dan dalam tauhid, apalagi tingkah laku. Dan tidak setiap orang yang mengatakan kami ini NKRI, kemudian dia menjadi aset negara, ini akan berpeluang untuk penguatan negara. Ini lidah tak bertulang, Bang Kumis. Maka ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah pesantren, di situ kita harus jeli melihat. Jangan melihat bangunan, jangan melihat itu seorang sosok syekhnya atau profesornya. Apalagi dengan iklan-iklannya. Iklan-iklannya. Terjun langsung, observasi, langsung ke pondoknya, lihat kurikulum yang diajarkan di pesantren tersebut. Nah, itu yang lebih utama. Begini Bang Kumis, saya punya pengalaman loh. Ketika anak saya ini akan saya masukkan pesantren, saya khawatir ini anak saya akan terpapar paham-paham Wahabi, paham-paham yang akan merusak merongrong negara dan merusak agama. Saya tidak tertarik langsung percaya dengan promosi. Oh ini boarding school, pondok modern boarding school, bla 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 bla, lulusan dosennya lulusan luar negeri, Mesir. Saya tidak. Saya terjun langsung ke pesantrennya, saya tanyakan ke stafnya, kurikulumnya saya lihat. Apakah di sini diajarkan ilmu alat, almil, jurmiyah, tauhid? Apakah di sini diajarkan wirid dan doa berhari-hari? Oh tidak Pak. Oh tidak, udah. Oke. Terus gini Pak, ini mungkin pemerintah juga kan perlu masukan-masukan dari para ulama-ulama khususnya ya. Dimanapun juga ulama Banten ini diperhitungkan dan mempunyai karismatik untuk ke dunia pemerintah. Barangkali ada pesan atau saran untuk pihak pemerintah dalam menghadapi persoalan Panji Gumilang itu, Pak. Coba Pak, gimana Pak? Oh, begini Bang Kumis. Sebelumnya saya sudah membuat video, kurang lebih video. Saya tujukan langsung kepada pemerintah
kepada Menteri Agama, kepada MUI, bahkan kepada kepolisian. Intinya saya menghimbau kepada pemerintah agar segera menutup pesantren Al Zaitun. Saya jelaskan alasannya, dan menangkap Panji Gumilang. Karena saya menduga Panji Gumilang bukan hanya ada dugaan saya kesesatan fikih dan akidah, tetapi sudah melakukan tindakan pidana. Di situ ada dugaan perzinahan. Menurut berita. Tapi satu LP saya punya. LP ini sudah dilaporkan tahun 2020 ke kepolisian. Nah, makanya saya anjurkan pemerintah untuk tangkap Panji Gumilang dari sisi pidana. Nah, tutup pesantren Al Zaitun karena ada kesesatan dalam fikih, dalam tauhid, dan ancaman kepada negara. Karena saya menduga ujungnya Panji Gumilang ini akan merubah negara menjadi negara Islam, hampir adik kakak lah dengan HTI. Nah, seperti itulah. Maka saya bilang ini Panji Gumilang ini berpotensi merongrong negara. Maka tolong tutup. Oleh karena itu saya anjurkan sekali lagi nih di kesempatan ini Bang Komis, saya menganjurkan, saya menghimbau dengan hormat kepada Umaro, wabil khusus MUI, Menko Polhukam, kepada BIN, kepada BAIS, ya, kepada Menteri Agama, agar menangkap Panji Gumilang dan membubarkan, menutup Al Zaitun. Tetapi tentu santrinya tidak bersalah. Ini bagaimana teknis pemerintah, santrinya tidak terlantar. Tapi Al Zaitunnya ditutup, santrinya tidak terlantar, kemudian Panji Gumilang yang ditetap. Karena dari sisi pidana, sesuai dengan dugaan masyarakat, ini sudah melakukan dugaan-dugaan perzinahan, memaksakan perzinahan, bahkan konon katanya dilegalkan. Dan ini akan mengancam stabilitas keamanan negara. Ya. Kemudian ini akan merusak citra agama. Apakah mungkin Umaro Indonesia akan membela satu orang, tetapi mengorbankan ribuan umat Islam? Saya tidak yakin itu. Dan saya masih percaya, sangat percaya kepada Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa beliau sudah perintahkan kepada MUI dan kepada yang terkait untuk mendalami Al Zaitun ini. Ini pernyataan Pak Presiden loh. Maka saya yakin ketika Pak Presiden Pak Joko Widodo sudah perintahkan itu, saya yakin ini pembantunya ini akan melaksanakan perintah Pak Presiden. Saya yakin Umaro kita masih tetap berdiri di atas kebenaran. Untuk NKRI, untuk rakyat Indonesia, untuk umat Islam di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Kiai atas bincang-bincang atau diskusi di pagi ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah penambahan wawasan tentang ilmu agama dan lebih fokus ke persoalan Panji Gumilang Al Zaitun yang ada di Indramayu. Terima kasih sekali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang keramiknya untuk sanpa perlu keramik 50 meter. Mau cet area itu nonton, makan nonton. Iyo bakal panto mohon. Pakai iwe stainlessnya. Mohon. Tak yang kurang di eta di langitan. Triplek baik. Triplek. Mohon. Cuman 3 lembar. 3 lembar unggul. Di seberapa? Keramik 50 sadayana eta 50 meter. Bah, assalamualaikum, Bah. Assalamualaikum. Nami saha? Nami Ruman. Anu di mana, Bah? Di Kadomas. Nah, ini lagi bangun apa sih, Bah? Ini lagi bangun musola. Udah berapa lama? Oh, ada sekitar 3 bulan malah. Udah lama ya? Udah lama. Nah, ini kira-kira berapa bulan lagi nih untuk selesainya? Selesainya kira-kira 3 minggu lagi lah. Kalau ada bahan-bahan materialnya. Oke. Sukses, Pak. Iya.